khassahu ta'ala bijami kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi mala Allah ta'ala qalbahu min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu min jamalil asna wa sara mansuran masruran mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa salifin ala nahjihi fanahu khairan wa afirah amma ba'd. Assalamualaikum ikhwan rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari kembali dapat hadir di Masjid Ar-Royan dalam keadaan sehat walafiat pun sudah sama-sama termasuk subuh bersama harapan ibadah kita diterima Allah SWT. Salawat salam tak lupa diaturkan disanjungkan kepada pemimpin kita sekalian, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat seumatnya hingga yaumil qiyamah. Melanjutkan bacaan kitab Mirqah Sudut Tasdiq fi Sarhi Sulamit Taufiq ila Mahabbatil ala Tahqiq, ada di halaman 83, baris pertama dari atas sebelah kiri luar. Halaman 83, baris pertama dari atas sebelah kiri luar. Bacaannya watahjirul mubahi, watahjirul mubah. Mari sama-sama kita awali dengan niat itikaf masjid dan harapan mudah-mudahan selama kita berada di tempat ini mendapatkan cucuran pahala rahmat daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watahjiru al-mubahi al-mar'a wal-ihtitabi minal mawati wal-milhi min ma'danihi wan-naqdaini wa ghairihima wal-ma'i lisyurbi minal mustakhlafi wastikmaluhu al-luqata qabla ta'rifi bisyurutihi wal julusu wa musyahadati al-munkari idza lam yu'azzar wa tataffulu fil walaimi wa huwa ad-dukhulu bi ghairi iznin aw adkhalahu hayaan wa an yukrimal mar'a ittiqa'a syarrihi wa adamu at-taswiyati baina zawjati. Hadirin jemaah sekalian, kita masih membahas tentang dzunub, dosa-dosa, al-ma'asi, maksiat wal asam, dan juga kesalahan-kesalahan bisa babil badan, disebabkan oleh yang namanya tubuh. Kita minta, kita bermohon, kita berdoa kepada Allah, semoga tubuh kita yang merupakan amanah Allah kepada kita dapat kita gunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya maksiat, dosa, kesalahan yang disebabkan oleh tubuh, yaitu watahjirul mubah, watahjirul mubahi, memasang batu, memasang bangunan al-mubah
yang itu merupakan fasum atau pasos. Di komplek ada namanya fasum, fasilitas umum, ada fasos, fasilitas sosial. Tapi dia tahjir, dibikin bangunan. Asal kata tahjir itu hajar, batu. Jadi tanah kosong, memang tanah diperuntukkan untuk umum, tapi dia bikin bangunan berupa batu, batu bata, ya, batu koral. Ya. Alladhi yastawin nasu fihi fi jawazi akhzihim ma yasha'un. Disebut mubah, disebut pasum, pasos. Alladhi yastawi, yang sama. An-nasu, manusia, orang-orang sama haknya fihi, pada penggunaan pasum atau fasos tadi itu, fi jawazi akhzihim, untuk mengambil sesuatu, ma yasha'una minhu, apa yang mereka inginkan dari tempat itu. Jadi ada tanah kosong memang diperuntukkan untuk umum. Ya, kalau di perumahan ada namanya tanah-tanah kosong seperti itu. Ya. Atau tanah ini ada kaitan dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya yaitu merubah taghyiru manarah, merubah tanda-tanda, merubah patok, mencabut patok. Ini lebih kepada memiliki lebih langsung, yaitu dipasangin batu, dipasangin bata, dibikin bangunan. Padahal itu milik umum. Wazalika bi an yamna'an nasa minhu, yaitu gambarannya dengan cara dipasang bangunan tadi itu, maka dia melarang orang lain nggak boleh masuk ke situ. Padahal punya umum, tapi karena dipasangin batu, dibikin bangunan, orang nggak boleh masuk. Dibikin, ya, kemarin gambarannya itu dibikin tempat parkir, ya, padahal itu tempat umum. Au yaj'ala alaihi alamatan lil hima, atau dia menjadikan di samping orang nggak boleh masuk, atau dijadikan tempat itu sebagai tanda, ya, untuk adanya pagar al-hama. Hima itu pagar, benteng. Jadi karena sudah dibikin patos seperti itu, orang nggak bisa lintas, orang nggak bisa lewat. Oh, Pak Laut kacau itu, berat itu. Itu banyak orang yang terkait di masalah laut itu, pemerintahan. Ya. Ternyata, ya Allah, dibikin buat, ya, bikin pengurukan, dibikin jalan, bikin tempat yang namanya apa tuh? Ya, usaha laut, ikan, hasil laut tuh buat usahanya di situ. Ya, mesti pemerintah tegas tentang itu tuh. Ya kalau, ya Bapak kalau lihat, ya Allah, 30 km itu. Ada di Bekasi, ada juga 8 km tuh. Ya, jadi akhirnya laut itu kayak milik pribadi. Petani kesian, nelayan kesian kalau mau muter-muter gitu. Nggak bebas. Kal mar'a, semacam mar'a. Mar'a itu tempat orang cari rumput, ladang rumput, orang cari rumput buat makan binatangnya, tapi dipatokin, ini lahan saya, orang nggak boleh cari rumput di situ. Wa huwa ma ta'kuluhud dawab, yaitu tempat makannya binatang-binatang. Wal ihtitabi ay jam'ul hitab, jam'il hadbi, atau membatasi tempat orang mencari kayu. Ya, kalau dulu orang cari kayu buat kayu bakar, ya, itu dicari itu, tapi tanahnya itu dipatokin. Ya, cari kayu jangan di sini, kenapa? Ini punya saya. Sudah ada patoknya, ada tandanya, itu nggak boleh. Minal mawad, daripada benda-benda, wa huwa ma laisa li ahadin, padahal itu bukan milik orang, umum. Ya, ini gambaran nih, ya, nggak diperpanjang pembicaraan karena ada kaitan dengan sebelumnya, memindahkan patok-patok itu. Wal milhi min ma'danihi, atau melarang orang mengambil milih. Al milih itu garam, min ma'danihi, dari tempatnya. Lautan, orang usaha produksi garam, tapi dikasih tanda-tanda nih, batasan saya nih. Orang namanya laut, masa apa boleh gunain?
Ini ditandain, ya, mau pakai tali kayak bentuknya. Kalau tadi kemarin yang lebih hebat lagi tadi itu pakai patok-patok itu, dikasih galengan buat jalan. Itu padahal umum. Alladzi la yastambituhul adamiyun, yang namanya ma'dan tuh tempat-tempat terbuka, ya, tempat orang mencari garam, itu nggak ada yang dimiliki oleh manusia, nggak ada punya itu. Wan nakden atau nakden ay az-zahabi wal fiddah, atau tempat orang mencari yang namanya emas dan perak, tambang perak, tambang emas. Itu mestinya umum, jangan dimilikin. Umum, orang boleh pakai di situ, orang ambil manfaat di situ boleh. Ya. Bicara masalah tambang emas perak, ternyata bukan cuma di Indonesia. Di Arab juga ada tambang emas juga. Caranya sama, cara cari emas ini kayak orang Indonesia. Ya, gali tanah ke dalam, terus nggak dicari tanah-tanahnya yang memungkinkan ada kandungan emas dan perak. Wa ghairihima, atau selain emas perak tapi barang tambang, kahadid, semacam besi, nikel, ya, disebutnya nikel, kibrit. Kibrit itu korek api, ini tempat korek nih, ya, tempat apa tuh, batu bara gitu deh. Wazafatin, atau tempatnya aspal, ya, tuh. Wa ghairi zalika, dan yang lain semacam barang-barang tambang, jangan dimilikin, umum. Tapi di realita kita kan enggak. Barang tambang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Masyarakat yang mau ngambil hak itu dikata ilegal. Padahal semuanya nggak boleh. Ini yang ilegal nggak boleh. Kenapa? Yang ngasih izin siapa? Cuma ya ini karena kebanyakan nggak dibahas nih masalah barang tambang. Sekarang yang dibahas tentang laut tuh. Jadi kalau orang cari gali tanah ini, cari emas perak, itu jangan dibilang ilegal. Kenapa? Dia punya hak juga. Kenapa? Karena umum. Ya, yang salah itu dimiliki oleh perorangan atau perusahaan. Ini kenyataannya begitu tuh, dosanya ya Allah, itu berat itu. Ya, dilindungi oleh undang-undang, dikasih sertifikat. Wal ma'i lisyurbi minal mustakhlab, atau air, sumber air untuk minum tapi dimiliki seseorang. Ente kalau mau ngambil air di situ bayar. Kenapa? Ini tanah saya tuh. Ya, nah, aqua tuh, pabrik aqua, tanah siapa? Kalau sumbernya bagus itu nggak boleh punya perusahaan. Kalau mau orang ambil. Cuma kadang tadi dalam realitanya kadang-kadang susah kita. Aqua macam-macam tuh. Ya. Bima akhara fi bi'rin, sesuatu yang memang ada di sumur, au ainin fi jabalin, atau ada air di laut, di gunung-gunung, au ghairi zalika, atau selain itu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya kita menggunakan sesuatu yang ada di alam. Nabi bersabda, an-nasu syuraka'u fi salasatin, manusia itu boleh berturut serta dalam menggunakan 3 hal. Manusia siapapun juga boleh menggunakan sarana umum 3 hal ini. Pertama, al-ma'u, boleh menggunakan air, mata air orang boleh pakai. Ada sumur, ada waduk, ada galengan, orang boleh pakai. Wal-kala, makanan-makanan tempat umum, ada buah-buahan di hutan. Itu jangan bilang hutan punya kita. Hutan dikuasai sama orang. Ya Allah, orang hutan ini bingung. Lo orang, gue juga orang, cuma gue orang hutan. Ya. Boleh. Wanar, api, sumber api itu, ya, bahan-bahan yang memungkinkan orang bisa usaha dari itu umum, semua orang boleh gunakan. Ya. Dan berpanjang materinya karena sudah sama dengan materi sebelumnya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi manusia kalau sudah kaitan dengan air, api, makanan, semua orang boleh pakai. Nggak dimiliki oleh seseorang. Yang hari ini sebagai konsentrasi barangkali buat kita, yang saya katakan ini pelajaran yang hanya pada umat Islam, yaitu istiqmaluhu al-luqtotah wastiqmaluhu al-luqtotah. Ya,
menggunakan sesuatu yang disebut namanya luqatah. Apa luqatah? Pernah dengar nggak luqatah? Bapak pernah dengar nggak kata-kata luqatah? Nggak pernah? Pernah dengar nggak? Baru ngomong 2 kali. Saya ngomong 2 kali, Bapak nggak ada yang dengar. 2 kali ngomong tuh Bapak itu dengar. Luqatah. Bab di kitab fikih ada namanya babul luqatah. Di kitab fikih itu ada namanya bab luqatah. Itu hanya ada di ajaran agama kita. Apa luqatah? Lihat luqatah. Apa itu luqatah? Luqatah. Jangan bilang bahasa Jepang ini luqatah. Bukan. Yang namanya luqatah wa huwa ma wujida, sesuatu yang kita temukan min haqqin dha'iin, dari orang punya yang hilang. Orang punya sesuatu hilang, kita nemuin barang temuan. Ya. Barang temuan. Orang naik motor, tiba-tiba dompetnya jatuh, itu namanya luqatah. Ada kalung di situ, ada kalung 10 gram, itu namanya luqatah. Kita nemuin, boleh dipakai nggak? Dompet orang jatuh belum diambil nggak duitnya? Nah, itu nanti namanya babul luqatah. Kenapa agama begitu perhatian dengan itu? Ini amanah. Ini amanah, itu bagian daripada amanah. Ad-dinu huwal amanah. Agama itu adalah kaitan dengan amanah. Sholat itu amanah, tubuh kita amanah, anak kita amanah, kerjaan kita amanah, jabatan amanah. Itu semua namanya amanah, itu termasuk bagian daripada namanya amanah yang kita mesti jaga. Jadi luqatah itu wa huwa ma wujida min haqqin dha'iin muhtaramin ghairi muharrazin, yaitu sesuatu yang hilang milik seseorang kita nemuin. Wala ya'riful wajidu mustahil qahan, sementara orang yang nemuin nggak tahu siapa yang punya. Dompet jatuh nih, tapi nggak ada KTP, nggak ada tanda pengenal, nggak ada, duitnya banyak lagi. Dompetnya warnanya hitam, di dalamnya ada SIM, ada STNK, ada yang namanya kartu-kartu. Jadi dia ada kartu-kartu yang berharga itu, ya, yang nggak kartu kredit. Kalau kredit mah kartu ngutang itu. Duitnya banyak, nah, kita ambil, kita jaga itu namanya luqatah. Kita temukan itu. Ya. Ada mobil di jalanan, ada kunci di situ. Nah, punya siapa ini? Tapi ada mobil, ada kuncinya di situ, ada STNK, ada BPKB, lah kok bisa di sini nih? Itu luqatah tuh. Bagaimana? Kita nggak boleh diem. Kalau kita diem ntar orang ambil, kita dosa. Harusnya apa tuh? Nih kita ambil. Atau ada motor tuh nyantel kuncinya tuh. Ya sering ini kan, ada motor, mobil kuncinya nyantel di situ. Kita ambil kuncinya, kita kunciin, kita ambil kuncinya. Kenapa? Itu namanya luqatah. Kenapa? Yang punya nggak tahu, kunci gua mana ya? Atau di situ. Bagaimana kaitan dengan luqatah? Yuk kita lihat. Jadi termasuk kategori maksiat, dosa, kesalahan yang dilakukan tubuh, yaitu menggunakan barang-barang yang kita temukan qabla ta'rif bi syurutihi, sebelum kita tahu, ya, dengan memperhatikan syarat-syarat penggunaannya. Itu uang temuan, barang temuan tadi boleh kita pakai, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kasanatin bitariqil ma'ruf. Itu semacam mobil, motor, uang, kalung. Jadi barang-barang yang ada nilainya. Itu kita tahan, kita jaga selama setahun. Kalau setahun nggak ada ngambil, nggak ada ngakuin, boleh kita gunain. Ya. Tapi kalau kita temuin apa itu? Jambu, 3 butir. Itu kan barang tuh, ada duren. Makan. Tapi kalau nanti kapan waktu yang punya duren datang, gua ada duren nih, gua nggak ada orang nih. Ya mah pengen makan duren, kita
makan, dia makan durian, yuk kita makan. Sedang asik makan, datang yang punya, Pak, lihat durian saya enggak, Pak? Lah ini nih, kita makannya makan bareng. Enggak, Pak, itu punya teman saya, Pak. Lah lu, kita mesti ganti. Ya. Karena kalau nggak dimakan bakal busuk, dia boleh makan. Cuma risikonya kalau nanti yang punya datang, ganti. Itu namanya lukotoh. Ya. Bagaimana kelanjutannya ya kita bahas untuk menambah wawasan kita. Ini lukotoh ini ya. Agama kita sampai konsen begitu. Kenapa? Itu menjaga hak orang. Ya, menjaga hak. Di sini keterangannya fa innal malal multaqat. Fa innal malal multaqata. Sesungguhnya harta yang ditemukan imma ayyakuna yasiran la tattabi'hu nafsu sahibihi. Ada kalanya barang yang kita temukan tuh jumlahnya sedikit atau barangnya sepele. Bagaimana? Arti sepele itu orang yang kehilangan itu nggak terlalu resah, nggak terlalu bingung. Ketinggalan beras, jadi mesin Aroyan 2 liter. Ya. Orangnya ternyata orang Bogor, ongkos kemari gedean ongkosnya, barang ketinggalan beras 2 liter. Tuh, bagaimana sikapnya? Falil falmul takotuhu tamlikuhu wal istifadatu minhu. Maka kalau barang yang ditemukan tadi barangnya itu sepele, makanan, ya, atau barangkali ada tongkat, ya, ntar kita lihat contoh-contoh yang disebutkan di sini. Kalau barangnya sepele, bukan barang-barang berharga yang nilai jualnya mahal, itu bagaimana orang yang menemukannya boleh dimiliki sama orang itu, boleh juga diambil manfaat. Fa'an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, rukhsolana atau rokhsolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aso. Nabi Muhammad memberikan keringanan kepada kami untuk menggunakan temuan. Apa tuh? Al-aso, tongkat. Ada seorang sahabat Nabi menemukan tongkat. Ya Rasul, ini tongkat orang ketinggalan. Udah lama nih, udah dari kemarin-kemarin, udah 3 hari yang lalu. Tapi saya butuh tongkat, pakai. Wasaud, atau orang ketinggalan pecut, cambuk. Ya, wal habli atau tali, wa asbahihi atau yang semacamnya, yaltaqituhur rajulu yantafi'u bihi, yang ditemukan oleh orang-orang maka boleh dimanfaatkan karena barangnya sepele. Ya. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Wa imma ayyakuna zabalin tattabi'uhu nafsu sahibihi adatan. Atau ada kalanya orang menemukan sesuatu barang, tapi barang itu dirasakan penting bagi pemiliknya. Ya. Bagaimana? Tadi saya katakan mobil, motor, ya, ada emas, kalung, cincin, gelang, macam-macam, atau duit, dompet. Dompet jatuh, orang naik motor, dompetnya jatuh. Tebel banget tuh dompet. Bukan isinya bukan selampe, emang benar-benar duit. Bagaimana kita yang menemukan barang-barang itu? Fayajibu ta'rifahu sanatan kamilatan. Ya, maka dia wajib, orang menemukan tadi itu wajib memberitahukan. Barang yang ditemukan itu diumumin selama setahun. Di mana? Fi mawatina, di tempat-tempat tajma'un nasu, tempat-tempat di mana orang berkumpul. Ka'abwabil masajid, semacam di pintu masjid, bukan di masjid. Kalau di masjid nggak boleh mencari barang hilang, nggak boleh. Kalau kita melihat ada orang mencari barang, nyari apa Pak? Nyari kunci, nggak boleh. Kalau di luar masjid boleh diumumin, ya, nggak boleh di dalam masjid, nggak boleh mencari barang-barang hilang, nggak boleh. Nanti biarin tuh, nanti dari pihak pengurusnya menemukan barang baru diserahkan. Tapi
Tapi kalau kita nyari ujuk-ujuk cari ke masjid nggak boleh. Kenapa? Masjid dibangun bukan buat untuk itu. Kalau diumumkan tadi itu barang nemu tadi itu kumpul. Setelah ditemukan barang tadi itu umumin di depan masjid, tempat berkumpul manusia. Wal aswaq, wakal aswaq, semacam pasar. Pasar. Bapak-bapak ada kehilangan dompet nggak? Dompet itu nggak sembarang dompet, duitnya banyak, barang-barangnya berharga. Yang merasa kehilangan, temui saya. Tapi jangan sebutin jumlahnya. Uangnya 50 juta. Ya, warna dompetnya hitam, lah orang ngaku. Punya saya ngaku dah. Tapi jangan yang tahu dia. Warna dompetnya apa, warna mobilnya apa, jumlahnya berapa, yang tahu dia, jangan disebutin. Jadi nanti kalau sampai orang itu, saya kehilangan Pak, apa warna dompetnya, berapa isinya, di dalamnya siapa namanya, apa ciri-cirinya, itu boleh. Ternyata sama tuh. Ya. Fa in wajada man yasifuha bima yumayyizuha salimaha ilaihi. Ketika diumumkan di masjid, di pasar, di RT, di RW, di tempat-tempat warga orang berkumpul tuh, di lapangan orang sudah bikin acara, kita nyampaikan di sono, karena kewajiban kita, karena hak orang itu. Ternyata ada orang yang menjumpai dengan sifat-sifat itu, seperti yang dicirikan si penemunya tahu itu. Ternyata benar, mobilnya warnanya hijau, kunci mobilnya ada gantungan gambar Borobudur. Wah, bener sama ini udah kasih. Salimah ilaihi, serahin sama dia. Wa illa salimah misluha in kanat misliyatan aw qimataha in kanat muqawwamatan. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu, ya jangan diserahin. Bener uangnya 50 juta, tapi dompetnya warna coklat. Oh enggak. Bener warna coklat? Iya, saya yakin coklat. Oh berarti bukan Pak. Jumlahnya sama, tapi dompetnya bukan coklat. Maaf Pak, kayak abu-abu Pak. Bener, ayo udah kasih. Gitu. Ya udah urusan dia. Yang pasti sudah begitu. Ya. Jadi kalau barang-barang berharga tadi itu jaga. Setahun tuh kita ngumumin. Bagaimana nanti metodenya, bagaimana nanti kita lihat. Ya. Fa'an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah. Fasa'alahu anil luqatati. Dia bertanya tentang barang yang hilang. Faqala, ya, maka Nabi berkata, a'rib afasiha wa waqaiha summa arib hasanatan. Ente pahami itu, ya. Jadi ada orang cerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya menemukan barang wahai Rasul. Sekarang ente kenalin barang itu, warnanya, bentuknya, jumlahnya, ente kenalin tuh, ya. Kemudian arib hasanatan, beritahu kepada halayak umum selama setahun. Fa in jaa sahibuha, tapi kalau yang datang itu orang yang punya, seperti yang ciri yang kau kenal itu, kasih kepada dia. Wa illa fasa'nuka biha, tetapi kalau ternyata diumumin selama setahun gak ada yang ngaku, maka mobil itu milik kita. Fasa'nuka biha, maka barang-barang tadi milik kita, boleh kita pakai. Oh kita meninggal, boleh jadi warisan, boleh. Kalau setahun. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi caranya mungkin sepekan secara penuh dia di depan masjid ngomong tuh. Selama sepekan berturut-turut dia ngomong tuh, bapak-bapak yang merasa kehilangan mobil, silakan temuin saya. Kuncinya, semua barang-barangnya, surat-suratnya ada pada saya. Gak ada, besok datang lagi ke situ. Selama sepekan. Ntar berikutnya lagi sepekan sekali. Kita lama-lama sebulan sekali. Sampai setahun. Setahun gak ada yang ngaku.
uang kita pakai boleh, milik kita boleh. Lapor polisi kok. Nah, kalau memang, tapi kalau polisinya, maaf Pak Polisi. Jadi kalau andai kata dia nggak, saya nggak ada waktu untuk mengumumkan begitu, saya nggak ada waktu nih untuk mengumumkan secara rutin selama setahun, nggak ada. Saya serahkan kepada aparat deh, kepada polisi, kepada RT, RW. Lihat dulu, RT-nya amanah nggak? Lalu kita kasih dia punya, enak aja nemuin kita. Lihat dulu kalau kira-kira yang dikasih tadi orang amanah, silakan. Ya, kalau enggak, jaga sama dia. Pokoknya Pak, nanti kalau ada orang cari mobil, mobilnya sama saya. Gitu. Bagaimana cirinya? Udah yang tahu saya cirinya. Warnanya apa? Saya yang tahu, saya nggak mungkin sebutin. Gitu. Udah, selama setahun nggak ada ngaku, milik kita. Kita boleh pakai, boleh kita jual, boleh jadi warisan. Tahun kedua datang. Pak, kemarin saya kehilangan mobil Pak, warnanya ini. Tahun sekian. Lah, yang udah kita jual itu ganti. Separuhnya. Itu ganti. Separuhnya. Itu gambarannya. Gimana Pak? Kemana aja? Masalah uang misalnya, saya akan lihat orang lagi mau ke ATM nih, ke Mandiri, itu duitnya aur-auran, dia udah ngerti. Aur-auran. Saya lihat dari jauh, terus dia udah berangkat pakai mobil. Nah saya ambil tuh uang itu. Nah saya nggak mau resiko, saya taruh ke kotak aman, saya niatkan buat orang yang tadi jatuh, gimana itu? Boleh juga, nggak apa-apa. Cuma kan pertanyaannya, memang jadi uang sedekah dia. Tujuannya benar. Cuma pertanyaannya, jangan-jangan uang itu dibutuhkan sama dia. Memang benar dibutuhin buat bayar sekolah anaknya. Lagi ngambil ATM, baru berangkat uang udah jatuh tuh, jadi udah ngambil. Mungkin dia mau dapat duit mau tuh dari dompet ngambil ATM, terus cepet dia pulang. Ya kita kan masa uang itu kita siaran, udah nyatin buat dia aja gitu. Benar, tapi benar, tujuannya benar. Memang tetap haknya dia orang itu. Cuma kan tadi kepentingan tadi kan orang, karena tadi buat bayar sekolah, buat bayar utang, buat ke rumah sakit. Gara-gara kita taruh di masjid, ya udah uang selesai. Cuma kan urusannya nggak kelar. Jadi jangan mengambil jalan pintas dulu. Itu langkah akhirnya nggak apa-apa. Kalau nanti setahun, baru taruh tuh. Udah setahun nggak ada ngambil, baru sedekahin ke masjid. Tapi kalau belum masih anget-angetnya, jangan ujuk-ujuk taruh ke masjid. Ulah uang gua itu. Kalau masih baru-baru, tetap ditahan. Setahun deh. Gitu. Tapi kalau memang udah setahun nggak ada, baru boleh ditaruh di masjid, diniatkan pahalanya buat si pemilik uang tersebut. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk, nggak boleh. Bapak nggak bisa, wah saya nggak ada waktu nih. Kira-kira Pak, nanti kalau ada merasa orang kehilangan uang di ATM, temui saya, ini nomor telepon saya. Gitu, nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya bagus. Cuma jangan di awal-awal. Kenapa? Orang pasti punya kebutuhan mungkin kebutuhan yang mendesak. Gitu. Uangnya segitu-gitunya doang masalahnya. Kalau duitnya banyak nggak masalah, cuma segitu doang. Buat bayar anak sekolah, buat berobat, lah segitu dimasukin ke masjid. Kelar, masukin lagi ke masjid, Pak. Kemarin yang uang yang dimasuk ke masjid itu uang saya Pak, berapa? 20 juta. Berantakan tahu. Ambil lagi uang itu ya. Utek-utek. Nah yang kapan kan bingung. Udah diumumin nih. Jadi boleh, sebenarnya boleh. Tapi jangan di awal-awal. Kan mustahil kan orang itu belum mungkin balik lagi, kita nggak tahu identitasnya di mana. Ya nanti barangkali dia mau, begitu kita taruh masjid nggak lama dia datang. Jadi kalau untuk tahap akhir silakan, tapi untuk tahap awal jangan. Kenapa? Pasti masing-masing orang berbeda. Apalagi bentuk kemaksiatan tubuh, nanti setelah kita akan bahas pada pertemuan. Wallahu a'lam wa ilmu anta la ilma